bentuknya sama jenisnya. Tukang video aja sih. Nah, kalau BSC itu sih lebih ke untuk mikrobiologi, sedangkan laminar bisa digunakan untuk kimia. Tapi ada juga yang dua-duanya bisa BSC, bisa laminar. Oke, untuk BSC sendiri lihat kepanjangannya apa? Tuh. Biohazard safety cabinet. Biohazard itu apa? Radioaktif. Tahu. Bukan radioaktif ya. Siapa? Radioaktif itu ada tersendiri logonya. Video lo. Kalau biohazard tuh logonya. Biohazard itu artinya bahaya dari biologi. Benar? Benar ya? Biohazard kan? Iya, oh ya. Nah, bahaya dari biologi. Emang biologi itu berbahaya? Iya, rata-rata berbahaya. Contohnya bakteri. Yang paling terkenal sekarang COVID, virus. Kemudian ada jamur, ada parasit dan lain-lain. Nah, biar kita kan bekerja menggunakan bahan-bahan yang berbahaya ya. Contoh kayak kalian misalnya, kalau bahan kimia yang berbahaya apa? HCl, HCl pekat. Itu kalau kena tangan lumayan ya, jadi tulang. Nah, pokoknya asam-asam pekat yang ada di lemari asam itu berbahaya semua. Nah, itu contohnya. Makanya biar kita terhindar, biar kita nggak kena, makanya kita harus kerja tempatnya di BSC atau di laminar. Sama bakteri tadi juga. Bakteri mungkin kalian belum masuk ya. Bakteri itu macam-macam. Ada misalnya Staphylococcus. Kemudian ada yang Salmonella. Salmonella itu penyebab tipes. Kemudian ada E. coli. E. coli itu penyebab diare. Nah, banyak bakteri yang berbahaya untuk kesehatan kalian. Nah, sedangkan kalian prakteknya harus menggunakan itu. Artinya kalian bermain dengan ini ya, dengan penyakit kan ya. Salah sedikit bisa kena kalian sendiri. Makanya biar aman kita menggunakan BSC sebagai tempat kerja kita. Kenapa sih Bang bisa aman? Nah, nanti kita jelaskan prinsipnya gimana sih gitu. Nah, saya perkenalkan dulu komponen-komponennya. Komponen alat ini, kebetulan mereknya ini ya, JSCB, serinya itu 900 SB. Ini dari Korea. Jadi opa-opa ada yang bikin. Anak ganti aku, Pak. Kayak kakek-kakek. Nah, ini ada cara kerjanya. Nanti silakan dipoto, di modul kalian juga ada. Oke, yang pertama nih bagian ini. Ini apa nih? Kaca atau pintu. Nah, ini bisa dibuka. Sayangnya BSC kita rusak di bagian pintu. Jadi ini bisa dibuka tapi dia langsung balik. Nih saya contohin ya. Cara bukanya 2 tangan ya. Nih. Nah, harusnya dia diam di sini. Tapi karena rusak, jadinya dia turun lagi. Tapi nanti kita usahakan kita perbaiki. Buat kalian nanti penelitian kalau misalnya ada nanti yang tertarik di bakteri. Oke, itu pintu tadi ya. Nah, kemudian di bagian sana itu ada tombol. Sama kayak autoclave tadi, ada juga display kecil, tapi dia bentuknya digital. Analog. Analog gitu ya. Nah, kemudian ada tombol power yang warna merah. Kemudian di bagian atas ada 3 tombol. Pertama itu tulisannya pan. Pan itu apa? Kipas angin atau blower. Sama aja ya. Pokoknya mencet itu hidup gitu. Yang sebelah sananya ada apa? Boleh deh kamu bacakan. Yang di tengah itu apa tulisannya? Lampu. Lampu apa? FL lampu. FL lampu. Oke, nyalain lampu. Yang di paling ujung? UV lampu. Ya. Untuk nyalain lampu UV. Kayak ngerti? Nah, kemudian 3 di bawahnya lagi. Itu pertama ada mode.
Mode ya biasa ya, kayak kemarin, kayak tadi kan buat setting-settingnya. Nah, jadi fungsi mode juga buat men-setting modenya. Nah, kemudian ada tombol tuh, arah panah ke kanan sama ke atas. Itu nambah, ke kirinya nggak ada, ke bawahnya nggak ada. Ke atas itu kanan itu, sana kan? Ya, kanan itu kayak next waktu di autoclave tadi. Jadi kayak mindah-mindah. Nah, sedangkan untuk yang atas itu buat nambahin angkanya, tapi nggak bisa dikurangin. Jadi dia ketika full kita tambahin dia jadi 0 lagi. Misalnya 9 nih, 9 maksimumnya. Nah itu ketika kita tambahin dia jadi 0. Jadi mencetnya harus hati-hati ya, kalau kelewatan ya pencet lagi sampai angkanya balik. Agak ribet ya. Nah ini oke, udah. Sekarang bagaimana cara pengerjaannya? Cara penggunaannya. Cara penggunaannya ya seperti biasa, alat listrik ya harus disambungkan ke arus listrik. Kemudian dinyalakan tombol on off. Nih ya, nih. Nah, nyala, monitornya udah pasti ngasih sesuatu gitu. Nah, tadi itu dia ada jeda berapa menit karena dia mempersiapkan dirinya dulu, baru udah mulai. Nah, di sana itu ada tulisannya apa aja? Ada speed, ada lampu, indikator UV. Maksudnya timer untuk menyalakan UV-nya berapa. Udah itu aja, on off, lem off atau nyala kayak gitu. Jadi kayak status aja sih sebenarnya. Hal yang pertama kalian lakukan adalah menyalakan lampunya dulu. Pencet lampunya boleh sekalian deh. Lampu yang mana? Ayo ya. FL. Nah. Nah. Gak apa-apa Pak. Paling pecah. Enggak bercanda. Oh. Ya kalau alat pecah kalian ganti ya. Iya. Oke, lampunya udah nyala. Nah, sebelum pakai itu kalian bersihin dulu. Karena tadi kita harus biar bahan kalian tuh nggak kena penyakit dari bahan kalian pun nggak rusak sama kalian gitu atau sama lingkungan. Nah, makanya ABS-nya ini harus dibersihkan dulu. Menggunakan apa? Berapa? 70%. Dengan cara disemprot, kemudian dilap. Lapnya ada tekniknya enggak? Lumayan nih. Di modul nggak ada, tapi kan udah dikasih tahu gimana cara membersihkannya. Nggak ada ya. Oke, satu arah. Jadi nggak ada kalian bisa ngelap itu gini ya di rumah nih berulang-ulang. Benar ya? Nah tapi kalau di laminar itu kalian satu arah. Jadi satu arah. Kalian pilih mau atas ke bawah atau dari samping ke sana. Tapi yang udah kalian lewatin jangan sampai kena. Ngerti? Karena kalau kena lagi ya sama aja, bohong. Makanya nggak kayak gini. Kayak gini ini kan berulang ya. Yang sudah kena sapu lagi dengan yang kotor. Ini kan kotor, disapu bersih kan. Nah, pas ini balik ke sini jadi yang kotor lagi kan. Nah, kayak gitu. Tapi kalau yang ini harus prinsipnya satu arah. Jadi yang sudah kena jangan kena lagi. Makanya pakai alkohol kan ya. Mau dari ujung sana misalnya ke sini, terus di sini kan, kayak gini lagi. Makanya satu arah lah. Itu sama kalau misalnya analis ngambil darah, itu disinfeksinya harus satu arah, melingkar dari luar dari dalam ke luar. Karena nggak boleh yang dalamnya lagi kena lagi yang sama yang kotornya. Itu disinfeksi. Kalau sudah selesai dibersihkan, kaca-kacanya nggak ada debu. Kalau misalnya rutin dipakai itu biasanya nggak ada debu ya. Nah, itu udah bersih, kalian tutup kembali, baru kalian nyalakan lampu UV. Fungsinya untuk
bunuh bakteri yang ada di ya lah, itulah. Nih, matikan dulu lampu ininya ya. Nah, baru pencet lampu UV. Lihat dia warna apa? Ya violet ya, namanya ultraviolet. Warna ungu kebiruan ya mungkin ya. Oke, saya matikan ya. Nah, dia timernya langsung mundur tuh, hitung mundur 5 menit. Nah, violet ini kan berbahaya ya, karena radiasi. Saya matikan dulu sambil ngomong. Kan violet tuh nggak boleh langsung kena kalian. Nah, makanya ketika alat ini mau dibersihkan, dinyalain, sebenarnya kalian masih aman karena dia ketutup ya. Tapi untuk mencegah takutnya ada kebocoran atau lain-lainnya, biasa sih saya suruh mahasiswanya keluar sebentar aja. Dan di luar hati-hati ya, jangan sampai kalian ngebawa kotoran lagi yang dari luar malah masuk ke sini jadi kotor lagi. Nah itu apa lagi ya? Oke, karena udah bersih, udah di UV juga sesuai dengan waktunya. Berapa menit tadi? 5 menit. Oke, itu tergantung tadi ya, tergantung literatur yang kalian pakai lagi. Kalau di Doris yang di bagian PCR-nya itu sekitar 20 menit, ada yang 30 menit juga. Kalau ruang operasi ada juga, ada menitnya lagi. Ruang operasi itu ruangannya yang di UV berarti ya. Nah, kayak gitu. Nah, kalau udah selesai, ini kan udah steril di dalam, steril banget ya, sudah di lap, udah dikasih alkohol, diinfeksi, terus sudah kalian pakai UV lagi. Nah, nggak mungkin kan di dalam ini kalian kotorkan lagi. Nah, sebelum kalian buka, itu kalian nyalain fannya. Jadi nyalain lampu sama nyalain fannya. Ini sama ini. Nah, dua-duanya ada nyala kan? Nah, harusnya ada suara bunyi blower lah. Udah tahu kan blower gimana bunyinya? Exhaust itu. Nah, harusnya ini juga. Tapi lagi-lagi BSC di lab mikro itu rusak untuk bagian blower kipasnya. Kemarin sih saya baru dapat teknisinya, sudah saya ajukan ke koordinator lab. Nanti belum tahu janjian untuk perbaikan ininya kapan. Karena yang baik ini otomatis Baunya sini dingin ya, pakai bukan AC. pengguna lagi ya, karena ranahnya udah ke bagian komponen yang rusaknya. Oke, fan udah nyala. Nah, fungsinya kipasnya itu untuk apa? Biar dingin bang, gitu. Biar kalian nggak kepanasan. Gitu kan fungsinya? Kenapa harus dinyalakan fan-nya dulu, baru kalian buka pintunya? Ya tadi kataku mencegah kan? Mencegah yang dari luar mengontaminasi yang di dalam, yang dari dalam juga nggak keluar. Nah, prinsip fan, nah kita bukanya setengah ya. Nah, karena tadi itu nggak bisa kita tahan, otomatis saya minta bantuan ini. Tapi ini bukan ya, maksudnya ya bukan ranah, bukan bagian dari cara kerja, tapi ini membantu aja. Saya angkat satu lagi biar agak tinggi. Oke, nah ini sebenarnya batas ya, batas membuka pintunya ya. Sudah dikasih tahu dia. Sebenarnya itu gambar panah deh, tapi kayaknya udah hilang. Nah, jadi buka pintunya itu enggak semua, tapi sedikit segini doang. Nah, tadi angin nih di luar ada kan ya. Nah, angin kan mau masuk nih. Nah, kalau fan-nya, blowernya itu udah kita hidupin, dia bakal masuk ke bagian bawah sini. Nih, ada lubang. Nyedot. Jadi, yang dari luar bakal kesedot di sini. Makanya pintunya dibukanya sedikit. Hanya untuk muat tangan kalian. Jadi cuma tangan kalian yang masuk, jangan sampai ke kepala ya. Nah, yang dari sana juga ada sirkulasi deh. Jadi dari sana itu ada hembusan angin juga, tapi dia bakal masuk ke sini. Jadi nggak bakal keluar kan? Yang dari dalam. Makanya kataku tadi, ini tempat aman dalam bekerja. Benar. Nah, masuk ke sini kemana bang? Ke bagian atas sini. Terus di sini, dalam sini itu ada filter.
Nah, sekarang bedanya dengan laminar apa? Bagian atasnya sini. Kalau BSC kebanyakan karena digunakan untuk mikrobiologi, biohazard, bahaya dari biologi, otomatis di atas sininya adalah filter. Jadi udara yang tadi disedot sama situ, itu nih disterilkan, disaring, dimacam-macamin sampai dia dihembuskan lagi. Dihembuskan ke dalam, tapi sudah berupa udara bersih. Nanti dia akan sirkulasi lagi, bakal kemasuk lagi, bahkan bolak-balik kayak gitu. Nah, ini yang filter BSC. Kalau laminar gimana? Laminar yang di kimia. Itu buat kimia kan. Ketika kalian buka kimia, ada uap kan. Nah, uapnya itu langsung disedot sama blower, langsung dibuang ke angkasa. Jadi itu blowernya itu nyambung ke lantai 3 sampai ujung atas lagi. Bahkan di atas lantai 3. Karena nggak boleh di lantai 3-nya kan, karena takutnya ada orang di sana kehirup sama bahan kimia yang kalian buka dari lemari asam tadi, meninggal. Jadi harus di atasnya lagi lantai 3 sampai lantai tertinggi lah. Nah, jadi dibuangnya langsung ke udara luar. Mungkin dia agak steril ya karena kecampur dengan atmosfer bumi dan lain-lain lah. Nah, kalau bakteri dilempar ke atas gimana? Terbang dia. Masih hidup kemungkinan ya, tapi lama-lama mati gara-gara matahari. Tapi takutnya malah dia mampu bertahan. Nah, kalau beberapa bakteri ada yang kuat ya. Misalnya TBC itu, kalian ngerjainnya di sana itu udah nyampur udara dengan UMP, TBC semua orang 6 bulan minum obat. Nah, itu bedanya laminar sama BSC ya, di bagian sirkulasinya tadi. Kalau BSC filter, kalau laminar dia langsung blower buang ke udara. Nah, jadi kalian tetap aman. Kalian kan yang masuk cuma tangan kan. Nah, kalian gitu. Kalian pakai lemari asam yang di kimia itu juga pintunya harusnya nggak kebuka lebar banget. Jadi cuma muat tangan kalian buat mipet, itu aja. Nah, posisikan duduk kursi juga ya. Nih, sesuai dengan badan. Kalau badannya tinggi, kursinya rendahin dikit lah. Tangan doang masuk. Nah, kemudian di bagian meja ini itu bisa kalian bagi tiga zona. 3 zona. Pertama zona bersih. Di itu ada kan ya? Apa katanya? Kanan, tengah. Oke. Nah, maksudnya kan kalian bahan kan steril kan? Media kalian steril, alat-alat kalian steril kan? Benar? Nah, itu kan kalian taruhnya di bagian steril. Di bagian, bukan bagian steril, bagian bersih maksudnya, zona 1. Di tengah itu bagian kerja kalian. Lampu spiritus, pipet, apa segala macam itu taruh di tengah. Karena kalian bekerjanya di tengah. Nah, bagian kotor itu limbah, sampah-sampah hasil kalian, pekerjaan kalian, itu kalian taruhnya di bagian kotor. Jadi yang bersih sama yang kotor nggak akan campur kan. Nah, biasanya bagian sini nih biasa entah bak sampah kecil dikasih plastik limpeksius biasanya. Kalau di Doris nih pengalaman, karena BSC itu saya sering ngerjainnya di Doris ya, yang COVID, yang PCR. Nah, itu bagian kotak limbahnya itu adalah yang kotak warna kuning infeksius. Jadi buang pipet, buang apa yang setelah kita gunakan itu taruhnya di situ. Oke. Nah, di sini yang ketinggalan nih, itu fungsinya untuk apa? Yang bagian warna biru itu. Itu kalau kalian buka isinya colokan listrik. Fungsinya apa di BSC? Kenapa harus ada itu?
buat nge-cache HP. Enggak boleh ya. HP kalian jangan masuk sini. Itu buat kalau kalian memerlukan alat elektronik. Contohnya hot plate. Bang, aku mau memanaskan air. Tapi di BSC. Ya sudah, bawa hot plate, taruh situ, disterilkan dulu, semprot alkohol, masukin ke situ, kenain UV, baru kalian colok ke bagian jacknya itu. Vortex mixer, pencampuran. Jadi ada pernah pakai vortex ya? Jarang ya? Ya jarang. Vortex mixer itu untuk misalnya tabung pengen diaduk, kita pakai vortex mixer. Nah itu bisa dipakai buat ngaduk terus gitu. Oke, bagian belakang. Kemudian di sana tuh ada apa tuh? Keran. Fungsinya untuk apa? Mengirit air. Keran. Kemudian itu ada tulisannya gas ya. Berarti itu untuk gas, bukan untuk air. Air bisa juga kayak di kimia. Di kimia lihat laminar yang di kimia ada wastafel malah. Bisa dibuka keran itu air isinya. Gak pernah? Nggak pernah lihat. Kalian gak pernah? Nggak masuk. Oh, ini pertama kali berarti ya? Ini hutang nggak? Hutang nggak lah? Semester sama semester ini praktikumnya? Iya. Iya. Oh, kali aja hutang. Nah, terkait yang tadi, yang pembagian zona tadi, yang kamu bilang tadi, itu nggak mesti ya, yang kanan itu bersih atau yang kiri itu bersih. Itu sebenarnya nggak baku. Nggak bakunya kenapa? Karena tergantung laminarnya. Contoh yang kayak di lab kimia, itu sebelah kanan yang pembuangan. Berarti yang kotor yang kanan kan? Nah, jadi itu nggak baku sebenarnya. Cuma harus kalian bikin 3 zona itu. Oke, tadi yang keran itu buat gas. Nah, jadi pengganti bunsen. Jadi bunsen nggak usah masuk sini, tapi kita buka gas itu. Gas itu nyambungnya ke LPG. Nanti buka sedikit, bakar. Wah. Ya, dikit buka gasnya, jangan banyak-banyak. Itu fungsinya ya. Jadi enggak bunsen itu di dalam situ perlu untuk aseptis. Oke, sudah ditata semua pengerjaan alat kalian tadi kalian kerjakan, udah selesai. Blower tadi masih nyala kan ya? Pengerjaannya kan blowernya nyala kan? Ketika membuka pintu kan harus nyala. Oke, pekerjaan kalian udah selesai. Yang bersih udah kalian bereskan, yang alat-alat udah kalian bereskan, yang limbah terakhir kalian bereskan. Nah, sudah selesai pengerjaan kalian, tinggal mematikan BSC-nya. Tapi nggak bisa langsung dimatikan, jadi bersihin lagi seperti tahap awal tadi. Tutup alkohol dulu, tutup pintunya, matiin lampu yang ini, kemudian pennya dimatikan, baru UV-nya kalian nyalakan. Kalian tinggal lagi sampainya menitnya habis, kan ada alarmnya ya, titit gitu. Kalian matikan UV-nya, kalian matiin on off-nya. Selesai pengerjaannya. Ada yang mau ditanya? Bisa, ngerti, bisa gunain. Ya, Nanti bingung, tanya Ayub aja. Oke, mau nyontoh ya? Saya minta yang cowok ini deh. Atau mau yang lain? Udah ada kandidatnya kan? Saya aja, Pak. Hah? Oke, silakan. Berarti dari Berarti dari menyalakan ya. Kamu jelaskan. Oke, yang lain menyimak. Alat bahannya mana? Temannya dibantu. Yang mau dimasukkan apa aja? Alat bahan apa? Ini, Pak.
bunsen, alkohol, kan membersihkannya dulu ya awal-awal ya. Apa, mana tisu, mana. Nih, sudah. Ya, foto. Alkohol kalian itu merek ya? Bukannya 70% kak? 75%. Oh 75 lagi lah. Ada yang pakai 70? Tapi ini ada wangi-wanginya kak? Kayaknya ini berapa? Enggak, bukan gel kan? Bukan. Ini apa saya? Ini. Bukan alkohol. Jadi ini aman kok. Jangan diminum ya. Oke, pertama apa tadi? Pertama sebelum digunakan harus dibersihkan dulu. Kamu boleh duduk. Apa dulu yang dinyalain? On off dulu. Betul. Karena kalau nggak di on off lampunya nggak nyala. Oke, lampu dulu boleh. Nah, dia grogi mencet tapi nggak nyala, kan aneh. Udah bantu angkat. Maaf ya, nanti saya usahakan ini udah baik kok. Pas kalian udah lulus tapi. Lagi. Bercanda. Dah. Nah, pertama tadi lap dulu kan ya. Oke. Silakan. Wih. Asli gugup guys. Kalian nih. Nah ini bertanggar ya, karena emang ya tadi udah lama. Bisa pakai. Boleh langsung semprot semua. Nanti semoga BSC kita bagus ya. Kita punya ini satu laminar ada di kimia, kemudian BSC lagi ada di farmakognosi. Tapi yang di farmakognosi itu sederhana, ada lihat kak? Di ruangan yang tersembunyi itu kecil. Oh nggak pernah kalian situ ya? Kalian ini pernah praktikum nggak sih? Online. Oh mungkin. Oke, berarti itu tadi ya. Mantap. Itu satu arah ya. Ya, ini apa? Oke, oke sip. Ya. Kotor nggak? Total Kotor banget ya? lumayan. Enggak juga sih. Kemarin yang kotor banget. Kan mungkin udah dicuci. Oke, udah selesai ya. Nah, kalau udah berapa ini? Dinyalain petnya. Hah? Itu dulu. Bentar. Anggapnya ini ditutup ya. Anggapnya ditutup. Oke, nyalain. Ini tuh ini matikan. Lampu UV-nya nyalain. Ya. Nah, matikan lagi. Nanti mandul dia, kasihan. Oke, udah Yupi selama 5 menit. Udah selesai, mau kita buka nih. Apa dulu yang dinyalain? Pennya. Boleh ya? Sama? Lampu. Oke, baru ceritanya dibuka ya. Dibuka. Nah, ini pasti udah bunyi biasanya gitu, tergantung speednya. Ada lagi? Udah. Kalau udah, silakan masukkan apa bahan-bahan yang pengen kamu. Ya, tadi mau pakai bunsen. Kemudian bahannya apa? Contoh hand sanitizer sama Elemeyer deh. Oke, Elemeyer ini ceritanya bahan ada airnya, tapi dia udah disteril. Nah, kalau udah disteril dia taruhnya di bagian Bersih. ya. Oke, terus perlu apa lagi? Beker ada? Bukan. Beker. Nah, jadi alat-alat kalian yang dari autoclave, dari apa itu bahannya nanti silahkan taruh di bagian. Oke, nah ceritanya nuang ya, nuang depan api. Oh, di sini. Bisa dinyalakan bunsennya.
Oke, kamu duduk dulu, kamu duduk yang benar. Iya, Pak. Nah, ini satu yang saya tekankan juga sama kalian ya. Ketika kalian kerja, usahakan semua alat, semua bahan itu sesuai dengan jangkauan kalian. Jadi area kalian, jangkauan kalian kan tangannya gini nih. Jadi ya sesuaikan jangkauan, naruh alatnya ditata rapi sesuai dengan jangkauan kalian. Itu udah sesuai ya. Karena harusnya lab itu kerjanya sendiri ya, nggak ada yang diminta bantu temannya. Tolong dong ambilkan itu, belikan ini dong, isiin pulsa dong. Itu jangan, marah nanti temannya. Oke, contoh kita nuang api. Bancis ada nggak? Ya sama, saya juga enggak. Narkoba aja mengenang. Masukin di bagian tengah, karena ini alat ya. Ini pipennya. Naruhnya di rak. Nah, begitu. Oke, ini contoh. Habis itu apa lagi ya? Udah. Remote. Mancis nggak ada benar nggak? Cowoknya nggak ada yang. Biasanya bawa tapi hari ini enggak. Coba kamu isi yang di. Bu, ke depan aku tetap enggak bawa. Ngamuk aja. Udah. Nah, ceritanya dia mau nuang media yang dari baker ke Elmeyer. Terbalik sih harusnya dari Elmeyer ke baker, tapi nggak masalah. Yaudah, api ini otomatis ada di depan kamu ya. Nah, ini. Nah, itu boleh. Nah, jauh enggak. Ini. Nah, kalau aseptis itu di depan api, jadi harus steril. Nah, fungsi api di situ adalah pertama untuk membakar mulut apa? Mulut Elmeyer. Oke. Nah, boleh kamu nyawatin api. Sudah. Gak bisa. Nah, baru kamu tuang cairannya di sebelah sana. Sebelah sini. Bukan di memeluk. Nah, Oh, bukan berarti gini. iya. Wih, mantap. Oke, taruh. Nah, sebelum ditutup kan dilewatin api lagi tuh, boleh? Ya, baru tutup. Ininya gitu. Ya, apinya. Ya, kisahnya ada tutup juga kisah kapas. Ya. Oke, udah selesai. Nah, betul, produknya taruh sana, bukan di tempat sini ya. Kalau kotor nanti bak sampah dan lain-lainnya. Nah, berarti yang sana tuh yang kotor tuh, yang baker. Nah, itu kan udah kotor ya. Nah, masukin di bagian kotor. Oke, sini ada yang mau pertanyaan? Udah, silakan kamu peragaan. Kalau udah selesai gimana? Kalau udah selesai pengerjaan, apalagi yang dikerjain? Ininya kan. Keluarin dulu lah. Oh ya. Keluarinnya dari yang kotor dulu atau yang bersih dulu? Ada aturannya kan? Siapa sih? Bentar. Kalau logikanya Bersih. Kalau logikanya Bersih dulu baru. masa motor dulu. Yang bersih dulu, Pak. ya udah. Bersih dulu. Ya nggak apa-apa lah. Kayaknya bebas aja sih itu. Yang penting kita keluar. Ya, udah masukin sini. Raknya. Nah ingat, kalau kalian di dalam tangannya aja ya tadi ya, sesuai dengan temannya ya. Dan itu nggak boleh keluar masuk ya. Nambahin kontaminasi. Boleh angkat dulu speednya. Iya betul. Oke udah nih, udah jadi peneliti deh. Di Wuhan berarti. Enggak apa-apa lah. Nggak apa lo. Enggak apa-apa. Oke, udah semua keluar. Apa lagi langkah selanjutnya? Dibersihkan lagi. Betul. Dah skip, kisahnya aja ya. Pisahnya dia. Ya, kalau Ini memori. udah dibersihkan, diapain? Di lagi. Tutup dulu berarti. Tutup dulu. Saya bantu. Angkat. Oke, tutup sampai habis. Baru nyalakan. Ininya dimatiin dulu. Coba deh, dia nanya,
Bang, kalau lampunya masih nyala, terus kita pencet lampu UV gimana? Coba. Coba. Ya boleh. Nah, dia langsung ganti ke UV. Coba matikan UV-nya dulu. Ya udah, enggak. Kira bang apa tadi? Ya udahlah, berarti ini matikan juga ya. Nah, selesai di UV, sudah beres. Matikan alatnya, udah boleh. Iya.